Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha? Bersama kembali di sini dengan Bapak Diki di channel Kian Edukasi. Mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam kesehatan yang baik. Dan tentu saja walaupun masih belajar di rumah, kalian harus tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, pada pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan kedua ini kali ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Di antaranya adalah makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui makna dari hari akhir dan juga macam-macam daripada hari akhir. Anak-anakku yang Bapak banggakan yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita untuk bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan, kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan mari kita untuk bersama-sama berdoa memulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku yang Bapak banggakan yang soleh dan soleha, Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu dengan hari kiamat itu sendiri? Iya, betul. Bahwa hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Di alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur dulu dan semua makhluk yang ada di bumi pun semuanya dalam keadaan mati. Tidak hanya di bumi saja, tetapi di langit pun semuanya akan merasakan kematiannya. Dan hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat itu pasti akan terjadi dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja yang mengetahuinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu sendiri. Namun sebagai orang beriman, kita tentu saja harus mengimani daripada hari kiamat itu sendiri, yang merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Di padang mahsyar, manusia itu tidak memikirkan orang lain, yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Dan artinya setiap manusia di padang mahsyar itu akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia akan menerima amalannya atau amalan perbuatannya yang menyenangkan, amalan yang menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukannya, atau sebaliknya? Jika amal kebaikan lebih banyak, maka balasannya adalah surga. Sedangkan sebaliknya, apabila amal kejelekannya lebih besar daripada amal kebaikan, maka balasannya adalah neraka. Anak-anakku yang Bapak banggakan yang soleh dan soleha, pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup, baik itu yang di dunia ataupun yang berada di langit. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dibangkitkan, dikumpulkan kembali di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sendiri manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal yang diperbuatnya selama hidup di dunia. Peristiwa hari kiamat itu sendiri diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat yang ke-101 ayat 1 sampai dengan 11, yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, tadi Bapak sudah membacakan Quran surat tentang Al-Qari'ah. Di sini itu tentang menceritakan tentang kejadian hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Bapak akan bertanya pada kalian, pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja ketika kita terkena bara api itu akan sangat panas sekali. Apabila kita atau kulit kita terkena api, maka kulitnya akan melepuh. Begitu juga awan panas yang memuntahkan di gunung api akan membakar apa saja yang dia lewati, termasuk manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah, yang tentu saja sangat dahsyat panasnya. Itu adalah salah satu tanda ataupun tentang hari kiamat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, setelah kita mengetahui makna dari hari akhir, kita kembali kepada yang kedua, yaitu tentang macam-macam hari akhir. Nah, Bapak di sini akan bertanya pada kalian, apakah kalian sudah mengetahui tentang macam-macam hari akhir? Ya, kalau belum tahu, maka sekarang Bapak akan sampaikan. Yang pertama adalah kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu sendiri ialah hancurnya lingkungan dari alam sekitar kita. Kiamat sughra ini bisa menimpa siapa saja dan di mana saja, termasuk kematian daripada seseorang. Dan kiamat sughra ini juga terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan, ataupun membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Jadi contoh-contoh daripada kiamat sughra atau kiamat kecil itu sendiri Bapak sebutkan kembali, diantaranya adalah gunung meletus, adanya gempa bumi, adanya tsunami, ataupun ada banjir. Nah, itulah salah satu pengertian dari kiamat sughra dan juga daripada contoh-contoh dari kiamat sughra itu sendiri. Dan yang kedua adalah kiamat kubra, bahwa kiamat kubra ini adalah hancurnya alam semesta, yaitu dengan isinya. Jadi hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga menyebabkan planet ataupun bumi dan matahari bisa bertabrakan. Bumi berguncang begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah, yaitu surat yang ke-99
yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anakku yang Bapak banggakan, kelak di hari akhir setelah alam semesta hancur, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang tahu. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kalian bisa memahaminya dan mengetahuinya. Dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran kedua dengan tema tentang tanda-tanda hari kiamat dan hikmah daripada hari kiamat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini, dan kita akan lanjutkan dengan tanda-tanda hari kiamat dan hikmah mempercayai hari kiamat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.